Pada tahun 2017, the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist. Halo semuanya, saya Cindy, admin Ensiklopedia Hewan. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang harimau. Harimau atau dalam bahasa Inggris disebut tiger adalah spesies kucing terbesar di dunia. Mereka adalah salah satu keluarga Felidae dan bergenus Panthera, Panthera tigris. Selain sebagai kucing terbesar di dunia, harimau memiliki keunikan tersendiri loh. Mereka biasanya mempunyai corak hitam vertikal dengan bulu orange. Tidak sampai di situ, tiap harimau mempunyai corak yang berbeda dengan harimau lainnya. Ini berguna menjadi tanda pengenal seperti layaknya sidik jari manusia. Keren kan guys? Meskipun berasal dari keluarga kucing, harimau berbeda loh dengan keluarga kucing pada umumnya. Harimau sangat suka berenang. Bahkan, anatomi harimau mendukung untuk berenang, seperti memiliki selaput di antara telapak kakinya. Padahal, sebagian besar kucing kan takut dengan air ya. Meskipun tidak takut air, pada umumnya harimau tetap kucing yang tergolong hewan teritorial dan biasanya memiliki sifat solitary but social predator. Harimau membutuhkan daerah bersebelahan yang sangat luas agar bisa bertemu dengan pasangannya dan berburu. Lalu, apa itu solitary but social? Garis besarnya, pada kasus harimau, mereka mencari makan sendiri, tetapi dapat berbagi sarang dengan pasangannya, tidur di sarang yang sama, dan membesarkan anak bersama. Walaupun harimau membesarkan anaknya dalam 2 tahun, sebelum mereka diusir agar mandiri. Penelitian di Taman Nasional Chitwan, harimau jantan memiliki daerah teritori 9,5 sampai 65,7 km. Dan betina memiliki teritori 0 sampai 43,2 km. Data ini mungkin berbeda dengan data lain, mengingat harimau di setiap daerah memiliki luas teritori yang berbeda dan umur harimau juga menjadi pertimbangan faktornya. Tapi tenang guys, jarak sejauh itu tidak membuat harimau menjadi jomblo seumur hidup. Harimau biasanya menandai wilayahnya dengan urin, feses, dan bekas cakaran di pohon-pohon untuk memberikan informasi pada betina atau memperingatkan jantan lain. Selain cara tersebut, harimau juga mengaum. Bahkan aungannya bisa terdengar sejauh 3 km loh teman-teman. Dengan memberi tanda yang diberikan, harimau dapat memuat informasi jika itu wilayah teritori jantan atau betina. Lagi pula, jantan memiliki musim kawin sepanjang tahun penuh. Walau biasanya anak harimau lahir pada Maret dan Juni, dengan puncak kedua pada bulan September. Harimau betina mengandung dalam 93 sampai 114 hari dan melahirkan 2 atau 3 anak. Tetapi ada juga harimau yang melahirkan 6 anak, walaupun itu sangat jarang terjadi. Harimau adalah apex predator atau predator yang memuncaki rantai makanan di habitat atau ekosistemnya. Harimau dapat berpuasa selama 2 minggu dan bisa makan 34 kg daging sekaligus. Wow! Karena menjadi rantai makanan tertinggi, tentu saja harimau juga harus didukung dengan kemampuan berburu dan anatomi yang kuat. Harimau jantan di alam memiliki panjang 2,5 meter sampai 3,9 meter. Hampir 4 meter, dan berat rata-rata mereka 90 sampai 306 kg. Walau besar dan berat begini, harimau tergolong hewan yang lincah loh. Mereka dapat mengejar mangsa dengan kecepatan mencapai 49 sampai 65 km per jam. Walau kecepatan tersebut tidak bertahan lama. Harimau memiliki rekaman yang jauh berkat otot harimau yang kuat. Rekaman tersebut mencapai 10 meter. Oh iya, di samping memiliki anatomi yang luar biasa, harimau memiliki kemampuan berburu yang luar biasa juga loh teman-teman. Mereka mengendap-endap, mendekati mangsanya sampai jarak tertentu, lalu mengejar mangsanya dengan kecepatan tinggi, dan menyerang agar mangsanya kehilangan keseimbangan saat berlari. Barulah harimau menangkap mangsanya.
Tapi ingat ya, beginilah ekosistem alam, agar rantai makanan terus berjalan. Selesai sudah kita membahas kehebatan sang raja hutan. Agar lebih mengenal mereka, saya ingin menambahkan penjelasan tentang spesies harimau, agar kalian makin mengenal mereka. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Udah sayang, jangan ditinggal ya guys. Pada tahun 2017, The Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Group atau gugus tugas klasifikasi kucing dari spesialis kucing IUCN merevisi taksonomi harimau dan jenis subspesies Panthera tigris ada dua, yaitu Panthera tigris tigris dan Panthera tigris sondaica. Lalu, mengapa nama Latin mereka berbeda? Nama Latin tersebut secara formal diberikan untuk membedakan persebaran populasi mereka. Jadi, secara teknis, Panthera tigris yang belum punah hanya ada dua subspesies, yaitu Panthera tigris tigris dan Panthera sondaica. Tapi, Panthera tigris sondaica bukannya sudah punah? Jawabannya belum. Memang harimau Jawa dan Bali sudah punah, tetapi jangan lupakan harimau Sumatera. Mereka juga termasuk Panthera tigris sondaica. Jika berdasarkan IUCN sebagai dasar pengelompokan mereka, Panthera tigris adalah sebagai berikut. Harimau Siberia atau Panthera tigris altaica. Harimau Bengal atau Panthera tigris. Harimau Cina Selatan atau Panthera tigris amoyensis. Harimau Indochina atau Panthera tigris corbeti. Harimau Malayan atau Panthera tigris jacksoni. Dan yang barusan punah di alam liar, yaitu harimau Caspia Panthera tigris virgata. Dan hanya tersisa satu subspesies formal Panthera tigris sondaica, yaitu Panthera tigris sumatrae. Dari dua subspesies yang telah punah, seperti harimau Jawa, Panther tiger sondaica, dan harimau Bali, Panthera tigris balica. Sebagai orang asli Indonesia, kita harus bangga dengan perbedaan dan keunikan jenis harimau di Indonesia ya teman. Mereka hampir punah loh. Jadi, kita harus turut serta menjaga kelestarian mereka. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, agar channel ini makin berkembang. Terima kasih.